Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, sebagai orang berdosa, kita semua menerima undangan istimewa dari Tuhan Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 9, ayat 9 sampai ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Injil Matius. Di tengah pasar yang ramai, seorang pemungut pajak bernama Matius duduk di gerainya. Para pemungut pajak seringkali dicemooh, dipandang sebagai pengkhianat, yang memihak rezim Romawi yang menindas, dan sebagai pendosa di mata elit agama. Namun, justru dalam konteks inilah Yesus lewat, melihat Matius, dan mengucapkan dua kata sederhana namun revolusioner, "Ikutlah aku." Undangan ini ditujukan kepada seorang pendosa terkenal, yang tidak hanya membuat orang terkejut, namun juga sangat bertentangan dengan ekspektasi masyarakat pada masa itu. Yesus memilih Matius, yang adalah seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas, dan juga menantang anggapan yang sudah ada sebelumnya, tentang siapa yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan firman Tuhan hari ini mau berbicara langsung kepada kita yang hidup di masa kini, yang sering ditandai dengan perpecahan, penghakiman, dan pengucilan. Pesan Tuhan adalah sebuah pesan yang inklusif, bahwa tidak seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih karunia-Nya sebagai Sang Juru Selamat. Dalam budaya yang sering mengkategorikan orang sebagai orang benar atau orang berdosa, Yesus justru membongkar status quo dengan mengundang orang-orang berdosa untuk bergabung bersamanya. Ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi adalah kebenaran hidup yang bergema sepanjang waktu. Yesus mengajak kita masing-masing, dengan segala kekurangan dan kegagalan kita, bahkan dengan segala keberdosaan kita, untuk mengikuti Dia. Pesannya di sini jelas, keberdosaan kita tidak mendiskualifikasi kita dari undangan inklusif Allah. Justru sebaliknya, hal ini menempatkan kita secara sempurna untuk menerima anugerah keselamatan dari-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk menanggapi undangan revolusioner ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui kebutuhan kita akan anugerah keselamatan Allah. Yesus tidak memanggil orang yang merasa dirinya benar. Dia memanggil mereka yang menyadari keberdosaan mereka. Dengan merangkul kerendahan hati, kita harus melepaskan topeng kesempurnaan, dan dengan sepenuh hati mengakui kehancuran kita di hadapan Sang Juru Selamat. Langkah selanjutnya adalah, kita harus menanggapi panggilan Yesus dengan tegas dan segera, sama seperti Matius, yang segera meninggalkan segalanya untuk mengikuti Dia. Hal ini memerlukan perubahan prioritas hidup kita, penataan ulang kehidupan kita di sekitar Dia yang menawarkan penebusan. Ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, komitmen harian untuk mengikuti Yesus, dan membiarkan kuasa transformatifnya untuk membentuk karakter kita.
Selain itu, sebagai penerima undangan inklusif Allah, kita dipanggil untuk juga memberikan rahmat yang sama kepada orang lain. Para pemimpin agama mempertanyakan Yesus tentang pilihan sahabatnya, dan Yesus menjawab dengan kebenaran yang mendalam, "Aku menginginkan belas kasihan, bukan sekedar pengorbanan waktu, tenaga dan materi." Tanggapan kita terhadap maksud dan tujuan Tuhan harus melibatkan perwujudan belas kasihan dan kasih sayang. Kita dipanggil untuk mendobrak hambatan yang dibangun oleh persepsi masyarakat tentang siapa yang layak diselamatkan, merangkul semua orang dengan kasih yang bersifat inklusif, yang sama seperti kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan. Hal ini menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita, berinteraksi dengan mereka yang dianggap berdosa oleh masyarakat, dan menunjukkan kepada mereka kuasa kasih karunia Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Mewujudkan undangan Tuhan yang inklusif ini, berarti kita harus menciptakan ruang sambutan dalam komunitas, gereja, dan hubungan pribadi kita. Itu berarti, kita harus secara aktif mencari mereka yang terpinggirkan, yang hancur, dan terhilang, sama seperti Yesus mencari Matius di tempat dia berada. Rumah dan hati kita harus menjadi tempat penyembuhan dan pemulihan, tempat individu menemukan penerimaan dan cinta kasih, terlepas dari masa lalu mereka. Undangan inklusif yang kita terima, tidak dimaksudkan untuk dimiliki sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kita masing-masing harus menjadi penyalur kasih karunia Allah, dan menyampaikan undangan Tuhan Yesus ini kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa syukur atas undangan inklusif yang Engkau sampaikan kepada kami masing-masing. Saat kami merenungkan pertemuan yang bersifat transformatif antara Tuhan Yesus dan Matius, kiranya kami pun menanggapi panggilan Tuhan dengan kerendahan hati dan kemauan untuk mengikuti-Mu. Berdayakan kami untuk mewujudkan undangan inklusif ini dalam kehidupan kami sehari-hari, merangkul orang lain dengan belas kasihan dan kasih yang sama, yang telah Anda tunjukkan kepada kami. Semoga komunitas kami menjadi tempat penyambutan, penyembuhan, dan transformasi hidup bagi banyak orang. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.